Halo teman-teman, kembali lagi di channel N2 Story. Kali ini kita akan menceritakan lagi sebuah film animasi berjudul Gnome Alone. Bagi sebagian dari kalian mungkin tidak asing atau mungkin sudah pernah menonton film ini. Film ini diproduksi pada tahun 2017, maka mungkin tidak heran kalau kalian sebagian udah tahu film ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu atau kalian mungkin sudah sedikit lupa, mari kita sama-sama lanjut saja ke filmnya. Film ini bercerita tentang anak perempuan bernama Chloe bertemu patung gnome atau biasa dibilang kurcaci. Chloe akan menjalani kehidupan sekolahnya yang baru, sekaligus bertarung melawan Trux yang ingin memakan seluruh dunia. Bagaimanakah dia akan menyelesaikan masalah antara sekolah atau memusnahkan Trux? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Cerita dimulai saat Chloe dan ibunya berada di dalam mobil sedang berbincang. Mereka berdua dalam perjalanan menuju rumah baru mereka di Tenderville. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah baru mereka yang terlihat sedikit tua dan menyeramkan. Mereka pun masuk ke dalam dan memeriksa keadaan rumah barunya. Di sanalah Chloe bertemu dengan patung kurcaci penjaga kebun. Chloe yang saat itu ingin bermain game online bertanya pada ibunya apakah wifi di rumah itu sudah terpasang. Ternyata kata ibunya wifi belum terpasang hingga sore nanti. Dia yang sangat ingin bermain gamenya langsung saja mencari wifi tetangga. Dia pun masuk dari kamar ke kamar mencari wifi agar bisa terhubung ke gamenya. Dia pun tidak sengaja mendapatkan ruangan rahasia yang menuju tempat markas kurcaci dan menemukan sebuah batu bercahaya lalu mengambilnya. Saat dia keluar dari markas itu, ternyata para kurcaci sudah menunggunya di pintu masuk ruangan rahasia. Chloe yang terkejut langsung menanyakan kepada ibunya, apakah ibunya memindahkan patung kurcaci itu ke lantai atas. Lalu ibunya berkata kalau dia tidak pernah menyentuh patung kurcaci itu. Karena takut kepada patung itu, Chloe langsung berusaha menjualnya dengan gratis. Di saat dia menjual patung tersebut, tiba-tiba seorang anak laki-laki muncul dan mulai bercerita tentang rumah baru Chloe. Ternyata anak laki-laki itu bernama Liam dan tinggal tidak jauh dari rumah baru Chloe. Strong and silent, I like it. And you know, I call it more of a Victorian postmodern classical abandon. Okay, this is going terrible. Come on, Liam, come on. Hey, may I have one of your free garden gnomes? I think that's a yes. Keesokan harinya, Chloe berencana pergi ke sekolah barunya. Dia membawa batu yang dia temukan di markas kurcaci. Dia pun membuat kalung dari batu permata itu. Saat dia pergi meninggalkan rumah, portal pun terbuka dan muncullah Trux yang rakus seperti sebuah gumpalan permen karet. Chloe yang berada di sekolahnya tidak tahu akan hal itu. Dia sedang duduk di lapangan basket kembali bertemu dengan Liam. Liam mencoba menyapanya dan di sanalah mereka berkenalan. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba datanglah 3 orang anak perempuan yang dikatakan The BTC, yaitu Britney, Tiffany, dan Chelsea. Mereka katanya adalah orang yang paling berkuasa di sekolah, atau bisa dibilang anak yang paling populer di sekolah itu. Liam yang tengah bercerita tentang BTC, terkena lemparan bola basket oleh Trey. Chloe yang mengambil bola basket itu langsung saja melemparkannya ke ring dan ternyata masuk. Melihat itu, anggota BTC langsung tertarik pada Chloe dan mengajak dia untuk berbicara. Britney, ketua dari BTC, berencana mengajak Chloe ke pesta dansa, tapi dengan satu syarat, yaitu dengan meminjamkan kalung yang dipakainya sekarang. Langsung saja Chloe yang senang pada saat itu, tanpa berpikir panjang memberikan kalung tersebut. Later, new girl. They call me hell. How'd it go? I think I just made some new friends. Sesampainya di rumah, Chloe pun sedang menelpon ibunya menceritakan kejadian di sekolahnya yang terjadi tadi. Karena handphonenya sudah kehabisan baterai,
Maka dia menutup telepon dan pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Chloe yang mengambil makanan dikejutkan dengan makhluk bulat yang berada di meja makan. Dia yang saat itu panik ingin pergi keluar dari rumah, tapi terus menghalangi dan meminta makanan kepadanya. Karena tidak ada jalan lain, dia pun memberikan makanan kepada Trux yang lapar. Dia membuka kulkas dan mengambil semua makanan di dalamnya, lalu memberikannya kepada Trux. Dan waktu pun terus berlalu hingga malam datang. Ketika Trux sudah tidak sanggup butuh makan, di sanalah Chloe melihat celah untuk kabur. Tapi ternyata ada Trux yang lainnya. Trux itu pun meminta makanan kepadanya, tapi makanan sudah tidak tersisa lagi di kulkas. Dan akhirnya tidak ada jalan lain selain kabur. Chloe yang mencoba kabur bertemu dengan para patung kurcaci. Namun saat ini mereka sudah bergerak dan Chloe pun kaget lalu pingsan. Alpha, Bravo! When we got the ooze, we can't lose. And Pocket, put the hammer away. You look terrifying. Chloe pun akhirnya terbangun dari tempat tidurnya di pagi hari. Awalnya dia mengira itu hanya mimpi, tapi dia mencoba mengecek kembali rumahnya. Ketika dia kembali ke kamarnya, ternyata di sana sudah ada para kurcaci. Mereka menangkap dan mengikat Chloe di kursi dan menanyakan tentang batu kristal. Chloe yang tidak tahu tentang batu kristal tersebut, kebingungan dan menanyakan tentang batu tersebut. Ternyata batu kristal itu adalah batu yang dia ambil di atap loteng pada saat pertama dia sampai di rumah. Kemudian para kurcaci menceritakan batu kristal itulah penyebab selama ini tidak ada portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia Trux yang selama ini tidak pernah terbuka. Jika batu itu telah hilang, maka portal akan terus terbuka hingga kegelapan menguasai dunia. Chloe yang kebingungan langsung saja menanyakan pada handphonenya. Dan saat handphonenya berbicara, para kurcaci pun terkejut lalu mengatakan bahwa Chloe seorang penyihir. Bahkan yang lucunya lagi, para kurcaci mengatakan bahwa Chloe menyandra ibunya di dalam handphone tersebut. It's a witch! No, I'm not! Keys 24-hour locksmith. I hear a lady speaking, but where's she creeping? I shall release you from your bonds, captive maiden! Attack the magic box! Whoa! Stop! Just don't smash my phone. I'm expecting important text messages. Kemudian Chloe menceritakan bahwa dia menyimpan batu kunci itu di sekolahnya. Jika mereka mengizinkan untuk pergi, maka dia akan mengembalikannya untuk mereka. Namun di tengah pembicaraan, Trux pun muncul dan memakan handphone Chloe. Para kurcaci mengejarnya ke ruang bawah tanah. Chloe yang masih terikat berusaha melepaskan dirinya sendiri. I can't go anywhere without my phone. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka mencoba mengejar Trux. Namun karena Trux sangat gesit, mereka tidak dapat menemukannya. Lalu bel berbunyi, ternyata Liam datang berkunjung ke rumah Chloe untuk mengajaknya ke sekolah bersama-sama. Liam masih belum tahu apa yang terjadi di dalam rumah saat itu. Para kurcaci yang melihat Liam berkata bahwa salah satu rekan mereka diambil olehnya. Maka dari itu mereka ingin rekannya untuk dikembalikan. Chloe langsung saja bertemu Liam dan mengatakan bahwa dia ingin patung kurcaci penjaga kebun dikembalikan. Kemudian Chloe menutup pintu dan langsung mengejar Trux lagi. Dalam pengejaran, Trux menyerang Chloe dan para kurcaci mencoba melepaskannya. Saat terlepas, Trux terlempar ke dalam sebuah piano. Para kurcaci pun langsung memainkan piano karena para Trux tidak suka dengan suara piano tersebut. They hate this. Multi damaged, young lady. Not really. Tak lama bel berbunyi lagi. Liam kembali datang dan membawa salah satu kurcaci. Dia yang heran mengapa di dalam rumah Chloe yang sangat gaduh, mencoba mengecek lewat jendela dan melihat sosok Trux. Tanpa basa-basi dia pun menerobos masuk ke dalam rumah dan berteriak apa yang terjadi di sini. Mendengar itu pun Chloe menceritakan semua padanya. Tentu saja dia tidak percaya dan malah tertawa. Langsung saja Chloe mengatakan para kurcaci untuk keluar dari persembunyiannya. Liam terkejut dan berteriak kencang. Dia pun mencoba melarikan diri dari rumah itu, tapi dia berhasil ditangkap oleh para kurcaci. No one is going anywhere. Just let me out of here and I can get that gem or keystone back. This was interesting, but I have a bio test. Need to look over the old flashcards. But you get to skip school. But I like school. Watch yourself, Liam. These little guys are cranky and mean. Tidak lama kemudian, Chloe pun pergi ke sekolah dan bertemu kelompok BTC
untuk mengambil kalungnya kembali. Sayangnya kalung itu tidak mereka berikan karena kalung itu ada di rumah Britney. Karena tidak bisa dikembalikan saat itu, maka Chloe mengatakan untuk membawanya ke pesta nanti. Lalu mereka pun menyetujuinya. Listen, so awkward, but I need that necklace back. I've always wanted to. Yeah, we're done talking. It's at my house. Kembalilah Chloe ke rumah dan menemukan bahwa Liam sedang membantu para kurcaci mengelakkan para truks. Para kurcaci menanyakan di mana batu kunci itu. Dia berkata dia tidak bisa mengembalikannya sekarang. Dia akan mengambilnya pada pesta dansa nanti. Lalu portal kembali terbuka. Truks pun muncul satu persatu di rumah. Kejar-kejaran pun kembali mereka lakukan. Mereka mengejar truks yang masuk ke dalam lemari. Di sana mereka mengira truks itu hanya satu saja. Ternyata di dalam laci itu sudah banyak truks di dalamnya. Melihat itu, mereka mundur ke dalam markas rahasia para kurcaci. Saat mereka sudah berada di dalam sana, mereka mengaktifkan sistem keamanan untuk mengunci para truks agar tidak bisa keluar dari rumah. Liam yang penasaran mengapa para truks datang ke rumah itu. Dan diceritakannya kisah para truks. Para kurcaci dulu hidup damai, hingga pada suatu saat truks datang dan memakan semua tanaman, lalu menjadi musuh bebuyutan mereka. Dengan teknologi mereka, para kurcaci berhasil mengalahkan truks. Namun ada seorang manusia yang tidak sengaja membangun sebuah rumah, yaitu rumah yang ditinggali Chloe sekarang. Karena rumah itu dibangun tepat di tempat portal truks pertama kali muncul, maka menyebabkan portal itu kembali terhubung ke dunia di dalam rumah itu. Dengan adanya batu kunci itu, para kurcaci bisa mengunci portal sampai saat ini hingga kuncinya hilang. Dulu para kurcaci berjumlah 7 orang. Sang pemimpin yang menjaga batu itu pergi ke dunia truks dan berencana menghancurkannya dari dalam. Namun sampai sekarang dia tidak pernah kembali dari dalam portal. Mendengar cerita itu, Liam dan Chloe kembali semangat untuk mempertahankan rumah dari serangan truks. Into the depths of the Troll world to destroy it forever. Who's missing? Samphir. Our leader. He journeyed alone. Whatever gets sucked in there doesn't come back. He never returned. Pesta dansa akan diadakan pada malam hari. Mereka harus mempertahankan rumah dari serangan truk selama 3 jam lagi sebelum pesta. Dimulailah rencana mereka mempertahankan rumah tersebut dengan menggunakan robot pembersih debu untuk memburu truks dan membuat beberapa amunisi untuk senjata mereka. Amunisi dari senjata mereka adalah salah satu cairan dari tanaman, dan cairan itu bernama Ozer. Mereka memasak cairan tersebut hingga menjadi amunisi senjata. Senjata mereka di sini adalah senjata air yang biasa dipakai anak kecil bermain perang-perangan. Jadi wajar kalau amunisinya berbentuk cairan juga. Lucunya lagi, senjata itu ternyata punya si Liam yang diambil oleh para kurcaci. Setelah mereka selesai membuat amunisi, kini saatnya mereka pergi untuk memburu truks. Greatest won't hide anymore. So don't underestimate us. You know we're bringing it. Get loud. Tidak terasa pesta dansa tidak lama lagi akan dimulai. Chloe pun pergi untuk mengganti pakaiannya dan bersiap ke pesta. Dia pun berjanji akan pulang ke rumah. Oh, guys. Thanks. You look pretty nice tonight. Get the keystone! You can count on me. Tak lama mereka pun sampai di pesta dansa dan banyak teman sekolahnya berkumpul di sana. Chloe yang tidak tahu kalau Liam ternyata ikut pergi mengikutinya di pesta itu. Liam memperingatkan Chloe bahwa Britney tidak baik untuk dijadikan teman karena sifatnya yang buruk. Tidak lama kemudian Britney datang menyapa Chloe. Chloe langsung menghampirinya dan menanyakan tentang kalung tersebut. Tapi Britney bilang bahwa dia tidak membawanya karena kalung itu tidak cocok dengan gaya pakaiannya yang dia pakai saat ini. Dia mengatakan setelah pesta dansa mereka akan pergi ke rumahnya untuk mengambil kalung itu. Tiba-tiba Trey datang dengan rambut emonya plus topi di kepalanya menyapa Chloe. Saat mereka berbincang, Liam melihat mereka berdua.
Liam yang tidak suka mereka bercerita mungkin sedikit cemburu, melemparkan gelas ke Chloe dan mengatakan untuk cepat mengurus batu kuncinya. Liam yang tahu waktu mereka tidak lama lagi, kemudian menarik Chloe lalu mengatakan bahwa waktu mereka tinggal 1 jam untuk pulang ke rumah. Tapi Chloe tidak mendengarnya dan mengatakan semua berada dalam kendali. Saat Chloe mengatakan itu, diperlihatkan para kurcaci sedang bertarung melawan para Truks dan mereka tersudut karena jumlah Truks yang sangat banyak muncul dari portal dan menandakan bahwa semua tidak baik-baik saja. Liam yang semakin tidak sabar langsung mendatangi Britney dan meminta untuk segera mengembalikan kalung tersebut. Mendengar itu, Britney malah mengejek Chloe, mengatakan bahwa kalung itu pemberian dari Liam. Makanya Chloe ingin segera mengambilnya. Karena perkataannya itu, Chloe mengusir Liam untuk segera pulang dari pesta. Lalu saat Liam ingin pulang dari sana, geng BTC sengaja menjatuhkan Liam ke lantai. Lalu mereka hanya mengambil gambar Liam yang sedang terjatuh, kemudian menguploadnya di media sosial sambil mengejeknya. #walkmatch. Couldn't get it. Chloe membuka HP-nya dan membaca pesan dari Liam yang mengatakan bahwa Liam menganggapnya sebagai teman. Chloe yang selama ini belum pernah diperlakukan sebagai teman, kini menyadari bahwa Liamlah temannya yang selama ini. Dan Britney hanya memperalatnya. Chloe pun marah kepada Britney dan mengatakan tentang semua sifatnya Britney yang tidak baik. Karena marah, Britney pun mengatakan bahwa dia telah membuang kalung batu kunci itu dan tidak tahu di mana kalung itu sekarang. Mendengar itu, Chloe langsung saja pergi pulang ke rumah menyusul Liam yang telah diejek oleh Britney. What does that mean? I tossed it. Soup's ugly. Ugh, Liam was so right about you. And I was wrong about you, Ingie. Boyfriend? I want my necklace back now. Chill. I'm very chill. Is this girl for real right now? And my name is Chloe. I'm sorry for what I did. Sesampainya di rumah, Chloe langsung mencari Liam dan menceritakan kepada para kurcaci kalau dia tidak bisa mendapatkan batu kunci itu. Tapi para kurcaci mengatakan kalau Liam tidak bisa mereka selamatkan dan masuk ke dalam portal. Mendengar itu, Chloe langsung membulatkan tekadnya dan mengganti pakaiannya untuk pergi menyelamatkan Liam yang berada di dunia Truks. Saat Chloe masuk ke dalam portal, dia menggunakan tali yang panjang, kemudian menuruni sambil memanggil nama Liam. Tapi yang muncul malah Truks lalu menggigit talinya dan dia pun terjatuh. Saat terjatuh, dia bertemu Liam yang dipenuhi Truks yang tertidur. Dia pun mengeluarkan para Truks itu dari tubuh Liam dan meminta maaf karena tidak mendengar kata-katanya. Karena Liam berhati baik, maka tanpa pikir panjang Liam pun langsung memaafkannya. Will you be my friend? Again? And I'm sorry, and I guess what I'm trying to say, totally hate me right now, and you should because I was the worst. You know I will never cry like this. Karena mereka sudah bertemu, mereka kini tinggal mencari cara bagaimana kembali ke dunia mereka. Ketika mereka mencari jalan untuk kembali, mereka bertemu dengan Zemfir, pemimpin dari para kurcaci yang telah lama terperangkap di sana. Mereka pun bertanya kepada Zemfir tentang cara untuk keluar dan kembali ke dunia mereka semula. Guys, what was that? The Megatron! Remember, I'm holding a weapon! Hey, get away! Liam, come on, hurry! Saat mereka dalam perjalanan mencari portal yang terhubung, mereka melihat Megatrux dan melihat batu yang sama dengan batu kunci. Hanya saja ini lebih besar. Karena keributan yang mereka lakukan di dunia Truks membuat sebagian Truks terbangun. Mereka yang terjebak di sana melarikan diri ke batu kristal. Sesampainya mereka di batu mendapatkan sebuah ide untuk meledakkan dunia Truks menggunakan batu kristal itu dengan meletakkan baterai handphone ke kristal. Maka kristal akan meledakkan seluruh dunia Truks.
This battery is made of lithium. This explosion focused here could destroy the entire Trog world! Oh, this is perfect! A portal! It's a portal! Sembari mereka mencoba pergi ke portal, mereka melemparkan baterai handphone ke bongkahan batu kristal yang besar, sehingga terjadi ledakan di dunia truk dan membuat para truks yang ada di rumah Chloe terhisap kembali ke dunia mereka. Setelah berhasil meledakkan dunia truk, mereka berhasil pulang dengan membawa Zemfir. Para kurcaci pun terkejut karena Zemfir selama ini terkurung di dunia truk dan mereka pikir takkan pernah kembali ke dunia ini lagi. Mereka pun merayakan kemenangan dan sekaligus kepulangan pemimpin mereka, Zemfir. Tidak lama setelah itu, bel berbunyi. Ternyata yang datang Britney bersama dengan gengnya. Mereka datang bertujuan untuk mengejek rumah Chloe yang tua dengan merekamnya lalu mengirimkan ke internet. Ketika Chloe dan Britney sedang berdebat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Megatruck. Geng BTC yang takut langsung melarikan diri meninggalkan Britney. Mereka yang berada dalam rumah berlari pergi menyelamatkan diri menuju loteng di tempat markas rahasia para kurcaci. Chloe hampir tertangkap mencoba melemparkan semua barang ke arah Megatruck untuk menghalanginya. Namun saat dia mencoba melemparkan tanaman yang menghasilkan Ozer, Megatruck pun takut seakan tidak ingin menyentuh tanaman itu. Pergilah Chloe ke atap rumah dengan membawa tanaman itu. Terlihat di sana Megatruck yang sedang mengamuk. Chloe mempunyai sebuah ide untuk menghancurkan Megatruck dengan cara menggabungkan tanaman penghasil Ozer dengan handphone dan batu kunci yang ternyata masih disimpan oleh Britney. Dia pun melemparkannya ke dalam mulut Megatruck sehingga Megatruck itu pun meledak. And you gotta go! Back, foul beast! From whence you came! Keesokan paginya, Chloe pun mengatakan pada ibunya untuk terus tinggal di rumah ini karena dia sangat menyukainya. Dia pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah, dia melihat para genom atau di sini saya bilang para kurcaci penjaga kebun. Mereka sedang merencanakan untuk bercocok tanam kembali. Chloe pun keluar rumah dan bertemu Liam sahabatnya. Mereka berdua pun pergi bersama-sama ke sekolah. Dan inilah akhir dari film ini. No. The tomato plants have to go here. I want my petunias! Now hold on, we got... I love you. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada kesalahan pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!